Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di cerita mistis para pendaki. Di kesempatan kali ini gue mau berbagi kisah tentang seorang wanita, sebut saja namanya Dila. Kejadian mistis ini Dila alami sewaktu mendaki Gunung Dempo. Gunung Dempo terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, tepatnya di kota dingin penghasil kopi Robusta, yaitu Kota Pagar Alam. Gunung Dempo terletak di Kota Pagar Alam dengan jarak tempuh darat sekitar 7 jam dari Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan namanya, Kota Pagar Alam dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan, dan yang tertinggi adalah Gunung Dempo. Dila berangkat dari Palembang. Ia membawa satu keril di punggung dan satu daypack di depannya. Dia berangkat sendirian. Setiba di pintu rimba, dia bertemu dengan teman-temannya yang lain, dan akhirnya mereka mendaki bareng. Padahal Dila nggak ada janji mendaki bareng. Tapi karena banyak ketemu teman-temannya, akhirnya dia memutuskan barengan. Dila mendaki bareng 2 tim, yang kebanyakan pria. Dila termasuk wanita yang rajin dan pintar masak. Oleh karena itu, teman-temannya merasa beruntung kalau bareng dengan Dila. Dila juga membawa kebutuhan pendakiannya sendirian. Rencananya, Dila ingin mendirikan tenda di shelter 1, karena kata orang, shelter 2 lebih angker dan sering terlihat penampakan. Namun, karena teman-temannya ingin mendirikan tenda di shelter 2, akhirnya Nila pun mengikuti ritme teman-temannya. Hujan pun mengguyur perjalanan mereka kala itu. Sesampainya di shelter 2, mereka langsung memasang tenda masing-masing. Ada 3 unit tenda yang mereka pasang. Sayangnya, tenda yang dibawa Dila bocor dan tidak layak digunakan. Terpaksa Dila menumpang di tenda Agus dan kawan-kawan. Untuk ukuran tenda 5 orang, terpaksa harus diisi oleh 6 orang. Karena tubuh Agus dan kawan-kawan ini pada besar semua, akhirnya mereka pun beristirahat di tenda melebihi posisi susun densis. Ada yang tidur, ada yang duduk, ada yang kakinya dilipat. Malam pun menyelimuti hutan gunung dan udara di shelter 2 pun terasa menusuk-nusuk raga. Karena posisi yang kurang mengenakan untuk tidur, Dila yang kebagian posisi duduk pun susah untuk memejamkan mata. Rasa kantuk hilang seketika. Akhirnya Dila memilih memainkan telepon genggamnya, walaupun tidak ada sinyal. Malam itu sekitar pukul 2 malam, tidak ada lagi aktivitas yang terdengar di luar tenda. Entah mengapa, Dila langsung melihat ke sudut tenda. Seperti ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Lalu, pandangan Dila seperti tidak terhalang oleh parasut tenda. Dila bisa melihat luas di luar tenda. Seketika, Dila melihat dengan jelas sosok wanita cantik berparas bule, seperti None Belanda. None Belanda itu menggunakan gaun panjang berwarna putih dan membawa sepeda ontel jadul, turun melewati jalur shelter 2. Dila terpana melihat sosok None Belanda tersebut, terlebih karena parasnya yang cantik. Si None Belanda berjalan sambil mendorong sepedanya. Namun, semakin None Belanda itu berjalan turun, wajahnya langsung berubah menjadi buruk dan hancur. Dan terakhir, wajah None Belanda itu berdarah-darah dan tidak berbentuk. Dila langsung tersadar dan ketakutan. Dia langsung memalingkan pandangannya dan menunduk. Untuk menghilangkan syok dan ketakutannya, Dila langsung mengucap istighfar berkali-kali. Tapi entah mengapa, setelah itu tatapan Dila kembali lagi ke sudut tenda. Dan kejadian tersebut terulang kembali sebanyak 3 kali. Dila benar-benar merasa ketakutan dan dia memilih berganti posisi dan memejamkan matanya.
Cukup sulit bagi Dila untuk tidur terlelap dengan posisi yang gak nyaman dan penampakan yang mengerikan tersebut. Namun, Dila tetap memaksakan agar bisa tidur dan menghilangkan ketakutannya itu. 1 jam kemudian, Dila pun tertidur. Paginya, suara aktivitas di luar tenda terdengar jelas dari para pendaki lainnya. Ada beberapa temannya di dalam tenda yang juga sudah terbangun. Dila pun terbangun sekitar pukul 8 pagi. Dia lalu keluar dan melihat ke samping tendanya, tempat dia melihat sosok none Belanda tersebut. Namun tidak ada jejak apapun atau yang aneh-aneh. Dila tetap melanjutkan pendakiannya sampai ke puncak Dempo dan puncak Merapi. Setelah turun dari puncak, salah satu dari mereka ada yang terkilir kakinya, dan mereka pun langsung membawanya sampai ke tenda. Dila kembali memasak-masak di tenda, dan hujan pun turun dengan sangat deras sekali. Sampai pukul 2 siang, hujan pun tak kunjung reda. Sementara temannya yang terkilir pun masih dalam perawatan. Ia tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan turun. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk bermalam lagi di sana. Ketika malam tiba, Dila kembali mengalami hal yang sama. Ia kembali melihat none Belanda tersebut. Tapi kali ini, si none itu seperti memanggil-manggil namanya. Dila yang tak bisa tidur malam itu merasa sangat gelisah. Dan dengan rasa penasaran bercampur takut, Dila memberanikan diri untuk keluar tenda dan mendekati wanita tersebut. Dila seperti keluar dari kesadarannya. Ia terus mendekati si none Belanda itu, dan kemudian ketika dekat sekali, ia tersadar kembali dan melihat jelas wajah yang hancur dari muka none Belanda itu. Dila pun langsung teriak dan berlari kembali ke tenda. Teman-temannya pun terbangun karena mendengar suara teriakan Dila yang begitu hebat. Di dalam tenda, Dila pun menceritakan kejadian yang ia alami. Dan setelah itu, teman-temannya pun saling terjaga sampai pagi tiba. Dan pagi pun tiba. Temannya yang terkilir pun kakinya sudah membaik. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun. Dan kejadian yang Dila alami semalam masih terngiang-ngiang di kepala. Sekian cerita dari Dila di Gunung Dempo dengan hantu none Belanda. Terima kasih sudah mendengarkan. Gunung Kerinci, juga dikenal sebagai Gunung Gedang, berapi Kurinci, Korinci atau Puncak Indrapura, adalah gunung tertinggi di Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia. Gunung Kerinci terletak di Provinsi Jambi, di pegunungan Bukit Barisan dekat pantai barat, dan terletak sekitar 130 km sebelah selatan Padang, Provinsi Sumatera Barat. Gunung ini dikelilingi hutan lebat Taman Nasional Kerinci Seblat, merupakan tempat atau habitat harimau Sumatera. Gunung Kerinci adalah gunung berapi bertipe stratovulkano yang masih aktif dan terakhir kali meletus pada tahun 2009. Selain memiliki jalur yang indah dan sulit tempuh, juga terdapat legenda di jalur pendakian Gunung Kerinci yang hingga kini masih tersimpan dan menjadi daya tarik bagi pendaki. Berbagai mitos dan legenda pun banyak berkembang di kalangan para pendaki. Salah satunya adalah kisah dari Dani dan teman-temannya saat melakukan pendakian ke Gunung Kerinci pada 2017 silam. Dani dan ketiga temannya, sebut saja namanya Chandra, Yanti, dan Rusdi. Mereka berangkat dari Palembang menuju desa Kayo Aro.
Singkat cerita, mereka tiba di sana sekitar pukul 10 malam dan langsung ke base camp R10 untuk beristirahat. Keesokan harinya, sekitar pukul 8 pagi, mereka mengurus pendaftaran untuk pendakian di pos R10 tersebut. Petugas di sana pun memeriksa perlengkapan dan juga logistik yang mereka bawa. Setelah semuanya selesai, Dani dan teman-temannya langsung memulai pendakian. Mereka berjalan menuju pintu rimba, menyusuri area perkebunan dengan hati penuh sukacita. Sesampainya di pintu rimba, sebelum masuk ke area hutan, terlebih dahulu mereka berdoa agar senantiasa selalu dalam lindungannya. Pintu rimba adalah gerbang awal pendakian, berada dalam batas hutan antara ladang dan hutan heterogen sebagai pintu masuk. Selepas berdoa, mereka langsung berjalan memasuki hutan. Di awal perjalanan, semua masih nampak baik-baik saja. Mereka tiba di pos 1 sekitar pukul setengah 10 pagi. Tidak berlama-lama di sana, mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Berlanjut menuju ke pos 2. Baru beberapa meter berjalan, mereka dikagetkan oleh bekas jejak kaki harimau. Gunung Kerinci memang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan memang habitatnya harimau Sumatera berada di sana. Lantas mereka lanjut berjalan dan sampai akhirnya Dani dan teman-temannya tiba di pos 2 sekitar pukul 11 siang. Di sana mereka menyempatkan untuk mengambil air. Dani dan Chandra lah yang ditugaskan untuk mengambil air, sementara Yanti dan Rusdi menunggu di pos tersebut. Di saat Yanti sedang menunggu, tiba-tiba ia melihat bayangan hitam melesat cepat dari satu pohon ke pohon lainnya. Tapi saat itu ia tidak menceritakan kepada Rusdi perihal apa yang ia lihatnya. 10 menit berlalu, Dani dan Chandra kembali dan mereka segera bergegas melanjutkan perjalanan. Menuju ke pos 3, medan semakin sulit ditempuh. Beberapa kali Yanti meminta break untuk mengatur pernafasan. Lagi-lagi di saat ia sedang beristirahat di jalur, Yanti kembali melihat bayangan hitam yang terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Tapi lagi-lagi Yanti tidak juga bercerita kepada teman-temannya. Sesampainya di pos 3, mereka memutuskan untuk beristirahat dan menyempatkan diri untuk menyantap makan siang. Seberes menyantap makan, mereka lanjut berjalan menuju shelter 1. Tapi tiba-tiba keril Yanti terasa berat. Kok keril gue jadi berat banget ya? Ya udah sini gue bawain. Enggak usah. Yuk lanjut. Singkat cerita, mereka tiba di shelter 1 dan memutuskan untuk kembali beristirahat. Kala itu waktu menunjukkan pukul 3 sore. Masih kuat, Yan? Kalau nggak kuat, kita diriin tenda di sini aja. Nanggung boy. Di shelter 2 aja nanti. Tenang aja, gue masih kuat. Mereka pun lanjut berjalan menuju shelter 2. Trek yang dilalui semakin sulit. Kabut pun mulai turun dan suasana menjadi mencekam. Di sana mereka bertemu rombongan pendaki yang hendak turun. Di shelter 2 rame bang. Wah sepi mas. Oh ya udah makasih ya. Singkat cerita, mereka tiba di shelter 2 sekitar pukul setengah 6 sore. Di saat mereka sedang mendirikan tenda, tiba-tiba Yanti kebelet untuk buang air kecil. Dan temenin gue yuk, gue mau pipis nih. Lantas Yanti dan Dani pun berjalan agak menjauh, mencari spot yang tertutup untuk Yanti membuang air kecil. Sesampainya di spot tersebut, Dani berjaga dari balik pohon. Tapi di saat Yanti sedang buang air kecil, dari kejauhan ia melihat sosok hitam yang sedang berdiri menghadap ke arahnya. Sontak Yanti pun langsung segera menyudahi pipisnya. Yuk Dan, balik ke tenda. Cepet banget lu Yan. Gak apa-apa, yuk cepet jalan yuk. Ayo cepet. Singkat cerita, mereka pun kembali dan tenda pun sudah berdiri. Kemudian mereka segera memasak lalu menyantapnya. Seberes menyantap makan, mereka pun segera tidur. Tepat pukul 8 malam, hujan pun turun disertai dengan angin yang sangat kencang. Baru saja mereka tidur, tiba-tiba mereka terbangun dikarenakan tenda mereka bocor, disebabkan karena kurang pas saat menyeting layer bagian luar. Bro, benerin bro dari luar. Lu aja mager gue. Itu pakai ponco daripada kebasahan. Enggak, itu harus dia aja tuh. Di saat mereka sedang berdebat perihal tersebut,
Tiba-tiba terdengar suara rintihan seseorang yang sedang kedinginan. Siapa tuh? Perasaan cuma kita doang ya yang nenda di sini. Coba tengok Dan, ada orang kali di luar. Dia kayak kedinginan tuh. Saat itu hujan sudah mulai reda. Lantas Dani dan Rusdi segera keluar dari tendanya untuk melihat siapa yang berada di luar, sekaligus membetulkan layar tendanya. Tapi ketika mereka sudah di luar, mereka tidak menemukan satu orang pun di sana. Lantas mereka langsung buru-buru membetulkan layar tendanya dan segera kembali masuk ke dalam tenda. Gak ada orang Wak di luar. Serius lu? Sumpah, ya kan Rus? Tapi tadi kita dengar semua kan? Seketika suasana menjadi hening dan malam itu terasa mencekam. Di dalam tenda mereka semua berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Selang beberapa menit kemudian terdengar suara langkah kaki yang bergerak dan semakin lama semakin mendekat. Permisi Mas. Oh iya Bang, mari. Satu tenda doang Mas di sini. Iya nih, sepi banget. Kalian mau buka tenda di sini? Iya, di sini aja lah. Ternyata itu pendaki lain yang baru saja tiba di pos tersebut. Kemudian pendaki itu mendirikan tenda persis di sebelah tenda Dani. Dan perasaan mereka pun mulai lega karena ada orang lain di pos itu selain mereka. Kemudian mereka pun tertidur. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi mereka terbangun. Kedua pendaki di sebelah itu pun juga sudah terbangun, lalu mengajak Dani dan lainnya untuk gabung melakukan summit. Sebut saja namanya Tio dan Herman. Selepas menyantap makan, sekitar pukul 7 pagi, mereka semua bergegas untuk berjalan menuju ke puncak. Di sepanjang perjalanan, mereka asik mengobrol. Mas, malam siapa yang sakit? Hah? Sakit? Iya, semalam saya dengar dari tenda Mas ada yang merintih kesakitan, kayak orang menggigil gitu. Saya teriakin, gak ada jawaban. Gak ada Bang. Begitu kalian buka tenda, kita semua langsung tidur kok. Jam berapa Bang emang dengarnya? Kira-kira jam 11-an deh. Ya gak Man? Salah dengar kali kita ya? Lantas mereka pun semua terdiam sambil meneruskan perjalanan. Singkat cerita, mereka semua tiba di puncak sekitar pukul 11 siang. Di sana mereka berfoto ria, mengabadikan gambar, dan kemudian kembali turun ke shelter 2. Sesampainya di shelter 2, waktu menunjukkan pukul 1 siang. Seberes ngopi, mereka segera merapihkan tendanya. Sekitar pukul 2 siang, Dani dan teman-temannya, juga dua pendaki itu, Tio dan Herman, mulai berjalan turun. Di sepanjang perjalanan turun, Dani masih memikirkan kejadian aneh yang mereka alami semalam. Sampai tibalah mereka di suatu tempat antara shelter 1 dan pos 3. Di sana terdapat pohon yang tengahnya berlubang, bekas tersambar petir. Pohon itu sudah menjadi legenda di Gunung Kerinci. Konon katanya banyak sosok penunggu yang mendiami pohon besar tersebut. Salah satunya yang sering menampakkan diri adalah sosok nenek tua dan juga genderuwo. Konon hilangnya salah satu pendaki pada 2014 silam masih ada hubungannya dengan sosok penunggu di pohon besar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ketika melewati pohon itu, aura sekitar seakan berubah. Kala itu, Dani merasakan sekujur tubuhnya merinding. Lantas mereka mempercepat langkah kaki melewati area tersebut. Kemudian pos demi pos pun mereka lalui, sampai akhirnya mereka semua tiba di base camp R10 tepat pukul 8 malam. Kemudian di base camp mereka semua saling bercerita tentang apa yang mereka alami selama di gunung.